Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 Reguler 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan Pancasila. Selamat menyaksikan. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPOPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran Pancasila. Tujuan pembelajaran Pancasila adalah 1. Untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki karakter, kepribadian, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kedua adalah membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Tujuan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter adalah untuk membentuk individu yang mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan bangsa, serta memiliki budi pekerti yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sejarah singkat Pancasila. Sejarah singkat Pancasila adalah sebagai berikut. Sejarah Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Kuiso kepada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPOPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada 1 Juni 1945, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai dengan Pancasila. Panitia 9 dibentuk untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Anggota daripada Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Tjokro Sojoyo, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila dicantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Selanjutnya, isi dan arti dari 5 sila. Yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sila ini mengandung makna bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti daripada sila ini adalah menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta perlakuan yang manusiawi terhadap sesama. Berarti tidak ada diskriminasi dan setiap individu harus dihargai martabatnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Arti daripada sila ini adalah mengandung pesan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terhadap perbedaan suku, agama, budaya, dan lainnya. Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk harus tetap kokoh dalam kebersamaan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti daripada sila ini mengandung prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti daripada sila ini menegaskan pentingnya terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga Indonesia berhak atas kesejahteraan pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang setara tanpa ada ketimpangan sosial yang besar. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai landasan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai 5 sila tersebut. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan daripada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah menghormati kebebasan beragama. Artinya, menjaga toleransi antar umat beragama dengan tidak mengganggu keyakinan orang lain dan menghargai hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Artinya adalah mengamalkan ajaran agama yang diyakini seperti berdoa sebelum melakukan aktivitas, melakukan ibadah secara rutin, dan bersikap jujur serta bertanggung jawab. Yang kedua daripada sila yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama adalah saling menghormati sesama agama. Saling menghormati sesama agama, sesama manusia. Artinya menghargai hak dan martabat orang yang lain tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Yang kedua adalah berbuat baik dan tidak menindas orang lain. Artinya menjaga hubungan baik dengan sesama, menghargai perasaan orang lain, dan menolong orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Misalnya menciptakan kerukunan di tengah perbedaan, baik dalam keluarga, komunitas, atau tempat kerja, menjaga semangat gotong royong, dan bekerja sama dengan menyelesaikan masalah. Kedua adalah menjaga keutuhan bangsa. Contohnya menjauhi perpecahan dan menanggalkan sikap diskriminatif atau intoleransi, mendukung kesatuan dan keberagaman Indonesia sebagai kekuatan. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yang kita dapat ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah berdemokrasi dengan masyarakat. Demokrasi dengan musyawarah. Contohnya adalah menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan baik di keluarga, lingkungan kerja, atau komunitas. Selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Contohnya bersikap bijaksana dan terbuka terhadap perbedaan pandangan serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya berbagi dengan sesama, membantu orang yang kurang mampu baik melalui kegiatan sosial seperti memberi sedekah atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir selanjutnya adalah menjaga keseimbangan sosial. Contohnya menghindari kesenjangan sosial dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kurang beruntung dan mempromosikan pemerataan kesempatan bagi semua orang. Berikut tadi adalah penjelasan yang berkaitan dengan Pancasila. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.